Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gracia. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang sediaan larutan. Pertama kita masuk pada definisi dan karakteristik larutan. Jadi larutan adalah sediaan cair yang mengandung zat terlarut secara merata dalam pelarut. Nah, larutan memiliki dosis yang seragam dan mudah digunakan, tetapi umumnya kurang stabil dibanding sediaan padat sehingga perlu disimpan dalam wadah tertutup rapat. Larutan terbagi menjadi 4 bagian, yaitu ada larutan oral, topikal, otik, dan juga optalamik. Kelarutan adalah kemampuan suatu zat untuk larut dalam pelarut hingga membentuk larutan homogen. Istilah larut sendiri digunakan secara umum, sehingga yang diperhatikan adalah kemampuan zat bercampur dengan pelarut walaupun dapat terjadi perubahan kimia saat pelarutan. Nah, istilah bagian dalam kelarutan itu digunakan untuk mempermudah perbandingan zat dan pelarut. Selanjutnya kita masuk pada istilah kelarutan. Nah, dalam kelarutan terdapat beberapa istilah. Yang pertama sangat mudah larut, yang kedua mudah larut, yang ketiga larut, yang keempat agak sukar larut, yang kelima sukar larut, yang keenam sangat sukar larut, dan yang terakhir adalah praktis tidak larut. Adapun beberapa faktor fisika. Yang pertama ada suhu. Nah, zat padat umumnya bertambah larut bila suhunya dinaikkan. Namun ada beberapa zat lain yang justru saat temperaturnya naik itu menyebabkan tidak larut. Yang kedua ada ukuran partikel. Nah, efek ukuran partikel dari zat terlarut dalam sifat kelarutannya terjadi hanya bila partikel mempunyai ukuran dalam submikro dan akan terlihat kenaikan kira-kira 10% dalam kelarutannya. Yang ketiga ada polaritas. Nah, polaritas sendiri memiliki prinsip like dissolves like, berarti suatu molekul akan lebih mudah larut dalam pelarut yang memiliki sifat yang sama. Yang keempat ada pengadukan. Nah, pengadukan mekanik ini dapat mempercepat proses kelarutan dibandingkan jika larutan itu tidak diaduk. Nah, pengadukan ini membantu memperbesar kontak antara zat terlarut dan pelarut sehingga partikel ini akan lebih cepat tersebar merata dalam larutan. Yang kelima ada pH derajat ionisasi. Nah, kelarutan obat sangat dipengaruhi oleh pH karena ini menentukan bentuk ionisasi. Selanjutnya ada pembentukan garam. Nah, perubahan bentuk obat menjadi garam meningkatkan kelarutan di solusi dan bioavailabilitas terutama pada obat asam dan basa lemah. Selanjutnya ada polimorfisme dan bentuk kristal. Nah, perbedaan struktur kristal menyebabkan perbedaan energi dan kelarutan, sedangkan bentuk amorf atau metastabil cenderung memiliki larutan lebih tinggi dibanding bentuk kristal stabil. Dan selanjutnya yaitu struktur molekul dan modifikasi kimia. Nah, perubahan struktur kimia misalnya pada prodrug atau modifikasi molekul ini dapat meningkatkan kelarutan dan performa farmakokinetik obat. Selanjutnya ada kompleksasi. Nah, pembentukan kompleks misalnya dengan siklodesterin atau sistem Liplik ini meningkatkan kelarutan dengan meningkatkan interaksi obat dengan pelarut. Selanjutnya ada interaksi molekuler. Nah, interaksi seperti ikatan hidrogen, gaya dipol, dan gaya antar molekul lainnya menentukan kemampuan zat untuk berinteraksi dengan pelarut sehingga mempengaruhi kelarutan. Selanjutnya ada sifat lipofisilitas atau log P. Nah, sifat lipofilik suatu obat atau log P tinggi menyebabkan kelarutan air rendah, sedangkan sifat hidrofilik meningkatkan kelarutan dalam media berair. Selanjutnya kita masuk pada klasifikasi berdasarkan bentuk. Untuk klasifikasi berdasarkan bentuk sendiri, terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada sirup, yang kedua ada eliksir, yang ketiga
spirit, yang keempat tinctur, dan yang kelima ada air aromatik. Nah, berdasarkan rute pemberian terdapat beberapa klasifikasi. Yang pertama adalah oral. Nah, oral sendiri ini digunakan melalui mulut atau dimasukkan melalui mulut. Nah, ini umumnya digunakan untuk efek sistemik atau saluran cerna. Selanjutnya ada topikal. Nah, topikal ini digunakan pada kulit atau mukosa dan juga dia itu memberikan efek lokal. Selanjutnya ada ophthalmic. Nah, ophthalmic ini merupakan larutan untuk mata yang memiliki persyaratan sangat ketat. Selanjutnya ada otik. Nah, kalau tadi ophthalmic itu untuk mata, otik ini adalah larutan untuk saluran telinga. Selanjutnya ada nasal. Nah, nasal ini merupakan larutan melalui rongga hidung. Nah, selanjutnya ada parenteral. Nah, parenteral ini digunakan melalui suntikan yang masuk langsung ke dalam sirkulasi sistemik atau jaringan tubuh. Klasifikasi terakhir ada inhalasi. Nah, inhalasi ini diberikan melalui paru-paru atau nebulizer. Nah, sediaan larutan memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama ada absorpsi cepat, yang kedua ada homogen, yang ketiga mudah digunakan, yang keempat dosis fleksibel, yang kelima onset kerja cepat pada kondisi tertentu. Sedangkan kekurangan pada sediaan larutan yang pertama ada stabilitas rendah, yang kedua mudah terkontaminasi mikroba, yang ketiga umur simpan yang pendek, yang keempat masalah rasa dan juga bau atau oral, dan yang kelima adalah kurang praktis dalam penyimpanan. Yang keenam ada persyaratan khusus untuk jenis tertentu, dan yang ketujuh ada keterbatasan kelarutan zat aktif. Nah, kelarutan memiliki beberapa komposisi. Yang pertama ada zat aktif yang memang terbukti memberikan efek farmakologis. Yang kedua itu ada pelarut, yang ketiga adalah larutan penyangga, yang keempat ada peningkatan viskositas, yang kelima ada zat pengawet, keenam pemanis, 7 antioksidan, 8 flavoring agent, dan yang kesembilan adalah zat pewarna. Nah, kelarutan memiliki metode pembuatan berdasarkan sifat kelarutannya. Nah, dalam membuat larutan itu harus memperhatikan sifat bahannya. Apakah larut dalam air, alkohol, sirup, atau pelarut yang tersedia dalam komposisi resepnya. Nah, dapat dilihat pada monografi masing-masing zat yang terdapat dalam buku standar atau Farmakope Indonesia. Yang pertama ada metode pelarutan langsung atau simple solution. Nah, zat aktif itu langsung dilarutkan dalam pelarut atau aqueous. Syaratnya, zat harus mudah larut dalam pelarut. Yang kedua ada metode pelarutan dengan bantuan pelarut atau kosolvensi. Nah, ini digunakan untuk zat dengan kelarutan rendah dalam air dan prinsipnya yaitu meningkatkan kelarutan zat aktif. Yang ketiga ada metode pengerusan atau triturasi. Nah, ini merupakan proses penghalusan zat padat yang bertujuan untuk memperkecil ukuran partikel agar mempercepat pelarutan. Yang keempat, ada metode pemanasan. Nah, metode pemanasan ini meningkatkan kelarutan dengan menaikkan suhu. Prinsipnya, energi kinetik meningkat, pelarutan lebih cepat. Nah, metode pembuatan berdasarkan bentuk sediaannya. Yang pertama ada sirup. Nah, sirup itu yang pertama pelarutan dengan bantuan panas, yang kedua pengadukan tanpa pemanasan, yang ketiga penambahan sukrosa di dalam obat, dan yang keempat adalah metode perkolasi atau penyaringan. Nah, untuk eliksir, metode pembuatannya itu ada dua. Yang pertama metode pelarutan sederhana dan pencampuran komponen cair. Berikutnya ada penanganan khusus. Nah,
karakteristik fisika kimia itu mempengaruhi kelarutan, stabilitas, dan kompatibilitas dalam sediaan larutan, sehingga diperlukan penanganan khusus. Yang pertama, bahan padat dan kristal itu bahan padat itu mudah menguap seperti kamphor dan mentol yang ditangani dengan wadah tertutup atau dicampur hingga membentuk euktektikum. Nah, zat sukar larut seperti iodium ini membutuhkan tambahan iodida untuk mempercepat pelarutan, sementara hablur besar harus digerus halus guna meningkatkan luas permukaan agar lebih mudah larut. Selanjutnya ada ekstrak dan bahan nabati. Nah, ekstrak kental dilarutkan dengan bantuan pelarut hangat agar lebih homogen. Nah, tinktur itu ditambahkan pada tahap akhir atau secara bertahap sambil diaduk untuk mencegah pengendapan zat aktif. Selanjutnya ada evaluasi sediaan. Yang pertama itu ada uji organoleptik. Nah, uji organoleptik itu meliputi pengamatan terhadap warna, bau, rasa, dan kejernihan larutan. Nah, perubahan pada parameter ini sering menjadi indikator awal ketidakstabilan, baik akibat reaksi kimia maupun kontaminasi. Nah, sediaan yang baik itu harus tetap jernih dan stabil secara visual. Selanjutnya adalah pH. Nah, pH ini merupakan parameter penting yang mempengaruhi kestabilan zat aktif dalam larutan. Nah, perubahan pH itu dapat menyebabkan degradasi kimia atau reaksi yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, pH itu harus dipertahankan dalam rentang yang sesuai agar stabilitas itu tetap terjaga. Selanjutnya ada viskositas. Nah, viskositas menggambarkan tingkat kekentalan larutan dan berpengaruh terhadap kenyamanan penggunaan serta distribusi dosis. Nah, perubahan viskositas itu dapat menunjukkan adanya interaksi antar komponen dalam formulasi. Selanjutnya ada kejernihan dan homogenitas. Jadi, larutan yang baik itu harus jernih dan tidak mengandung partikel atau endapan. Nah, kekurangan atau terbentuknya partikel itu dapat menandakan adanya inkompatibilitas bahan atau degradasi zat aktif. Selanjutnya ada uji stabilitas. Nah, uji stabilitas digunakan untuk mengetahui ketahanan sediaan terhadap pengaruh lingkungan seperti suhu, cahaya, dan kelembapan. Berikutnya ada penetapan kadar. Nah, penetapan kadar bertujuan memastikan jumlah zat aktif itu sesuai dengan tertera pada etiket. Selanjutnya, uji mikroorganisme. Nah, sediaan larutan rentan terhadap kontaminasi mikroorganisme. Nah, pengujian ini dilakukan untuk memastikan jumlah mikroba berada dalam batas aman, sehingga mengevaluasi aktivitas bahan pengawet.